Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang kornet. Kornet adalah salah satu jenis produk olahan daging sapi yang sering dipakai pada resep makanan Indonesia. Makanan kornet atau yang biasa disebut dengan kornet beef dan terbuat dari daging sapi ini diolah melalui cara diawetkan ke dalam air garam. Nama corned beef sendiri sebenarnya berasal dari garam kasar yang digunakan pada pembuatannya. Corn sendiri memiliki arti butiran atau biji-bijian pada abad ke-17 sebab pengawetan daging sapi menggunakan larutan garam memiliki ukuran sebesar biji. Tujuan pembuatan kornet. Pada dasarnya tujuan pembuatan daging kornet adalah untuk memperoleh produk daging yang berwarna merah, dapat meningkatkan keawetan hingga menambah produk olahan daging di pasaran. Melalui proses menjadi kornet inilah masalah penyimpanan daging sapi segar yang tahan lama bisa teratasi. Kornet kalengan sendiri bisa disimpan pada suhu kamar yang masa penyimpanannya bisa sampai 2 tahun. Keunggulan lainnya dari kornet adalah dapat dicampur pada makanan lainnya. Contohnya seperti perkedel, telur dadar, isi roti, mie rebus, dan masih banyak lagi. Sejarah kornet. Sistem pengolahan daging sapi menjadi kornet diperkirakan muncul pada abad ke-12 di daerah Irlandia. Hal tersebut didapatkan berdasarkan baris puisi Aislinge Mac John Gline atau The Vision of Mac Conglin. Di dalam puisi tersebut menyebutkan bahwa daging olahan sangat lezat yang merujuk pada makanan seperti kornet. Pada abad ke-12, masyarakat Irlandia sering menyembelih sapi jika ternak tidak bisa menghasilkan susu sapi. Selain itu, sapi yang tidak mampu bekerja lagi juga sering disembelih oleh peternak. Maka dari itu, kornet yang memakai daging sapi saat itu adalah hidangan langka dan juga sangat berharga. Pada zaman ini kornet bukan lagi makanan istimewa untuk Irlandia meskipun makanan ini terkait dengan budaya negara tersebut. Setiap tanggal 17 Maret ada hari libur keagamaan Katolik di Irlandia. Perayaan itu bernama Saint Patrick Day yang berhubungan dengan budaya Irlandia Amerika. Saat perayaan itu terjadi, kornet dipasarkan dalam dua bentuk, yakni potongan daging sapi yang diawetkan atau daging sapi yang setengah matang atau direndam dalam air garam dan ditempatkan pada kaleng. Bahkan kornet tersebut berbeda dengan jenis kornet yang diimpor dari Amerika Selatan. Untuk mengetahui apa saja bahan dasar pembuatan kornet, simak ulasannya di bawah ini. Yang pertama, daging sapi. Bahan pertama saat pembuatan kornet tentunya adalah daging sapi itu sendiri. Meskipun begitu, sebenarnya bisa mengganti daging sapi dengan kerbau, domba, kambing, dan sejenisnya. Untuk daging hewan yang baru disembelih sebaiknya tidak cepat-cepat dimasak. Ada baiknya tunggu dulu sampai layu terlebih dahulu. Yang kedua, garam dapur. Garam dapur menjadi bahan berikutnya dalam proses pembentukan emulsi daging kornet. Garam mampu memperbaiki sifat-sifat pada produk daging. Caranya adalah dengan mengekstrak protein myofibrillar dari serabut daging ketika proses penggilingan dan juga pelunakan daging. Selain itu, garam juga memberikan rasa asin pada daging sehingga berperan dalam meningkatkan daya penahan air. Garam memiliki sifat bakteriostatik dan bakterisidal sehingga dapat menghambat adanya pertumbuhan bakteri maupun mikroba pada daging. Yang ketiga, ada nitrit. Nitrit termasuk ke dalam salah satu bahan utama pembuatan kornet. Fungsi utama nitrit adalah membuat daging tetap berwarna merah, membentuk rasa yang khas, dan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk di dalam kornet. Sistem kerja nitrit dalam mempertahankan warna merah daging adalah dengan bereaksi bersama pigmen mioglobin atau zat pemberi warna merah daging. Perpaduan tersebut akan membentuk nitrosomioglobin berwarna merah cerah dan memiliki sifat stabil. Yang keempat, alkali fosfat. Penggunaan senyawa alkali fosfat ini dapat meningkatkan daya ikat air dan protein daging dan juga mampu mengurangi pengerutan pada kornet.
Senyawa alkali fosfat dapat meningkatkan pH sehingga menyebabkan terbukanya ikatan antara gugus protein daging. Hal tersebut pun bisa memudahkan pengikatan air. Selain itu, alkali fosfat juga dapat memberikan tekstur lembut pada daging kornet, meningkatkan daya terima warna, keseragaman, dan stabilitas produk, hingga melindungi warna kornet saat disimpan. Yang kelima, air. Air pada daging berfungsi untuk melarutkan garam-garam sebelumnya. Dengan begitu garam bisa tersebar dan terserap baik pada daging. Ditambah lagi air juga bisa memperbaiki sifat fluiditas emulsi dan juga meningkatkan tekstur pada daging. Yang keenam, margarin. Margarin pada kornet berfungsi sebagai pembentuk daging yang empuk dan juga memperbaiki rasa dan aromanya. Apalagi kombinasi air dan margarin ini bisa menambah keempukan daging kornet saat disantap oleh konsumen. Yang ketujuh, gula dan bumbu-bumbu rempah. Bahan terakhir saat membuat kornet adalah menambahkan gula dan juga berbagai bumbu rempah. Selain untuk menambah rasa, penggunaan gula juga berfungsi sebagai penurun kadar air dan juga pengawet. Sedangkan bumbu rempah tentunya sebagai penambah cita rasa yang enak pada kornet. Tempat penyimpanan produk kornet yang paling umum dipakai adalah kaleng. Kaleng ini sudah disterilkan dan dapat ditutup rapat sehingga isinya terjamin dan tidak bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau tidak demikian, meskipun telah diawetkan, daging kornet tetap ada kemungkinan rusak karena terpengaruh dengan lingkungannya. Saat ini tempat kornet juga telah ada dalam bentuk bungkusan plastik, tidak sebagaimana di masa lampau yang mungkin belum terdapat teknologi pembungkus makanan yang canggih. Asalkan dapat tertutup rapat dan terjaga isinya, baik plastik maupun kaleng tetaplah merupakan tempat penyimpanan yang bagus. Kornet daging sapi adalah pilihan terbaik bagi para ibu yang ingin selalu menyajikan menu makanan lezat dan sehat. Terlebih lagi cara penyajian kornet sapi juga sangat mudah dan praktis sehingga tidak perlu membutuhkan waktu lama. Produk makanan ini mampu memberikan begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Pastinya tidak akan mengecewakan para ibu yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga tercinta di rumah. Beberapa manfaat tersebut diantaranya, yang pertama mampu menjaga sirkulasi darah dengan baik karena mampu membuat kolesterol jahat menurun. Yang kedua, bisa meningkatkan metabolisme tubuh secara optimal. Yang ketiga, menjadi sumber protein hewani yang begitu baik untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, praktis digunakan dan memiliki ketahanan yang lama. Yang kelima, bisa digunakan untuk menyehatkan organ mata termasuk bagian retina. Yang keenam, menjaga kesehatan reproduksi dengan baik. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang kornet. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.